melihat negara ini atau negara mana saja maju, modern, kita tidak lihat dari gedung-gedungnya yang mencakar langit. Wah, di negara itu banyak gedung mencakar langit, barangkali itu indikasi negara yang maju. Tidak. Atau di negara itu banyak orang-orang kaya pun tidak. Bukan itu ukuran negara yang maju, bukan itu ukuran negara yang modern. Negara yang modern, negara yang maju, negara yang punya peradaban, yang pertama kita lihat dari sistem hukumnya. Apabila sistem hukum di negara itu sudah tegak, bahwa hukum itu menjadi panglima, hukum itu di atas segala-galanya, itu ciri negara tersebut adalah negara yang modern, negara yang maju, negara yang punya peradaban. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, sebelum khatib menyampaikan khutbah yang singkat ini, perkenankan khatib terlebih dahulu menyampaikan pesan-pesan takwa, baik kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Di mana saja kita berada, wajib bertakwa. Bukan hanya di masjid kita bertakwa, tapi di kantor kita bertakwa, di pasar-pasar kita bertakwa, di jalan-jalan kita bertakwa. Di mana saja kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan burukmu, perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Tema khutbah kita hari ini, pentingnya menegakkan keadilan. Saya ulangi, tema khutbah kita hari ini, pentingnya menegakkan keadilan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama kita memiliki dua pedoman dasar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman dasar kita beragama. Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang hak. Al-Quran kitab suci yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran 100% merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan manusia, termasuk bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran itu wahyu Allah seutuhnya, yang kita tidak boleh meragukan. Maka di awal-awal surat Al-Baqarah Allah menegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Al-Quran juga merupakan kitab suci yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia ini. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang luput dari jangkauan Al-Quran. Jadi Al-Quran kita ini luar biasa, Bapak Saudara, luar biasa, mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan Al-Quran juga membahas seluruh persoalan hidup manusia. Allah katakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'."
Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, supaya dengan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu persoalan kehidupanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Al-Quran pedoman yang komplit. Secara khusus yang berkait dengan tema kita hari ini, pentingnya menegakkan keadilan, Al-Quran memberikan perhatian khusus dalam persoalan keadilan ini. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, Bapak dan Saudara, ayat-ayat yang menyuruh kita berlaku adil itu lebih banyak daripada ayat-ayat yang menyuruh kita sholat, daripada ayat yang memerintahkan kita berpuasa, daripada ayat yang menyuruh kita menunaikan ibadah haji, atau ayat yang menyuruh kita mengeluarkan zakat. Jauh lebih banyak ayat yang menyuruh kita menegakkan keadilan daripada perintah-perintah yang lain. Artinya keadilan ini merupakan salah satu misi dari agama Islam. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam salah satu hadis ada Rasul mengatakan begini, qawamud dunya bi arba'atil asya. Dunia ini hanya bisa tegak, atau negara hanya bisa tegak kalau di negara itu ada 4 pilar, ada 4 kekuatan. Yang pertama justru Nabi mengatakan bi'adlil umara, dengan keadilan pemerintah. Baru yang kedua bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Dan yang ketiga bisa khawatil aghnia, dengan kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat bidu'ail fuqara, dan dengan doanya orang-orang fakir. Jadi kalau ada 4 pilar ini dalam sebuah negara, maka insya Allah negara itu tegak. Dan justru Nabi meletakkan urutan yang pertama itu bukan bi'ilmil ulama, bukan bidu'ail fuqara, tapi bi'adlil umara, dengan keadilan pemimpin, dengan keadilan pemerintah. Karena agama Islam itu adalah agama yang betul-betul membawa kedamaian, membawa keadilan, membawa ketenangan ya kepada seluruh umat manusia. Saya membahas tentang pentingnya keadilan ini tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi saat ini di Jakarta, tidak ada hubungannya. Ini saya bicara umum. Karena kita lihat hari ini di dunia sedang terjadi ketidakadilan. Salah satu contoh, Bapak Saudara sudah tahu bagaimana 2 minggu belakangan ini umat Islam di Rohingya, di Myanmar, habis dibunuhi oleh junta militer di sana. Dibunuhi. Tapi dunia diam. Dunia diam. Bukan hanya dunia internasional, bahkan dunia Islam juga terkesan diam. Negara-negara Islam yang tergabung di OKI juga belum bersuara. Padahal sudah ratusan ribu umat Islam keluar dari sana. Bahkan sudah ratusan tewas. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang syahid. Amin. Ini kan persoalan ketidakadilan dunia, terutama kepada umat Islam. Tapi kita lihat ya, bagaimana penguasa dunia hari ini, ketidakadilannya kepada umat Islam itu luar biasa. Tapi jangan coba-coba ada di negara lain, ada sedikit saja persoalan pelanggaran hak asasi manusia, seluruh dunia teriak, seluruh dunia mengutuk. Tapi kalau itu menimpa kaum muslimin, terkesan semuanya diam. Kenapa? Tidak ada sense of brotherhood, tidak ada sense of Muslim brotherhood di antara kita semuanya. Terlalu rendah rasa persaudaraan kita, Bapak dan Saudara. Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran bicara tentang keadilan ini luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 58. Tetapi sebelum saya membahas surat An-Nisa 58, saya ingin berikan batasan dulu bahwa keadilan
yang disebutkan di dalam Al-Quran meliputi 3 aspek. Nah, supaya kita jelas, keadilan yang dibicarakan dalam Al-Quran itu meliputi 3 aspek. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.